Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita jumpa lagi ya di aplikasi kepegawaian. Yang di sini kemarin karena terburu-buru, jadi saya ada miss sedikit dan ada sekarang ada perubahan ya, makanya saya namakan kepegawaian revisi satu. Jadi tabel-tabelnya itu ini ya nanti bisa di screenshot ya ini. Oh, di send to you. Hmm, ya, ini. Lalu tabel departemen ini, tabel gaji, tabel jabatan, tabel lembur, tabel pegawai. Ini tabel pegawai ini. Nanti sudah dilihat tabel potongan. Oke, jadi inilah dia untuk relationship-nya. Wow, banyak ya, seru karena tantangan tersendiri bagi saya nih ya, ID pegawai. Jadi kita hubung-hubungkan saja dengan ini semuanya, field-fieldnya. Oke, sudah paham ya di sini relasinya ya, sudah di screen aja. Dan sekarang kita akan eksekusi. Mana yang kira-kira kita membutuhkan daripada lookup-nya ya. Tabel absensi, tentunya di ID pegawai ini kita akan lookup hujat. Dan di sini karena tidak adanya atau karena sudah adanya relasi, ya kita hapus dulu relasi semuanya. Nih, kita hapus dulu ya. Klik ini, add yes. Oh, tapi ini kita tutup dulu nih absensinya. Tabel departemen itu agar kita bisa masukkan dengan option ya, ada drop down gitu ya. Kita mulai tabel absensi, kita absensi, ID pegawai, kita akan look up dengan tabel pegawai tentunya ya, tabel pegawai. Next, ID pegawai, need nama aja. Next, next ya, seperti ini need-nya misalkan, atau kita ID pegawai, nggak usah, kita gini aja, next, finish. Sehingga kita sudah punya ID pegawai ini ya. Jadi kita drop down kan, lalu kita pakai ya. Tabel departemen, ada nama departemen, berarti di sini dia master, berarti dia master daripada mungkin di tabel pegawainya dia masuk ke dalam ID departemen. Lalu tabel gaji kita lihat, tabel gaji ID pegawai kita akan look up wizard, kita akan look up next ke tabel pegawai, ID pegawai, NIP nama pegawai aja. Oke, ini aja, next, finish. Oke, sudah. Lalu sekarang tabel gaji sudah ya. Tabel jabatan. Jabatan artinya di sini dia sebagai master ya, sebagai master jika satu maka manajer. Berarti tabel lembur ada ID pegawainya, kita korelasikan lagi, kita relasikan lagi. Udah malam nih, lihat jam berapa, setengah dua. Nama pegawai, next, 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 ini
tulis yes, lalu tabel pegawai yang dimana di sini ada ID departemen. ID departemennya ya kita relasikan dengan tabel departemen. Nah ya, oh masih kosong. Jadi tabel departemen mana? Tabel departemen kita masukkan dulu nama departemen marketing, misalkan. Lalu departemen apa lagi? Sales. Oke. Nah, sehingga di dalam tabel pegawainya ada pilihan ID departemennya ya, marketing sales. Lalu ada tabel jabatan juga dalam tabel pegawai, ID jabatan ya. Kita look up juga, next ke tabel jabatan. ID jabatan, nama jabatan, udah cukup. Manager, staff, oke gitu. Nah, yes. Nah, sehingga kita sudah punya ini ya. Kita lihat. Relasinya. Jadi seperti ini. Jadi kita tinggal one to many saja. Kita double klik ya, one to many. Enforce. Ini maksudnya apa? Ketika nanti eh, ada perubahan dalam sini ya di table departemen ini atau ada perubahan dalam table departemen ya ikut berubah juga gitu. Table-table yang lain ya. Jadi terupdate. Seperti itu. Double klik saja di garis ini. Oke, sudah, semua sudah. Oke, tabel potongan belum ya, itu ya, tabel potongan kepada ID pegawai, kita relasikan tabel pegawai. Ini ya, jadi relasinya sudah semuanya ya, tinggal kita dapat waktunya ini. Oh, code terbuka nih. Kita tutup dulu, manja sekali. Harus ditutup baru dia bisa accept. Oke, jadi inilah dia. Semoga tidak pusing-pusing. Kita close. Jadi sekarang untuk table pegawai kita tinggal klik, kita tinggal buat form, ya, tinggal buat form ya seperti ini. Di sini kita tinggal tambahkan, di sini form design. Nah, ya kan, apricot dan lain-lain sebagainya nanti tinggal kalian tambahkan sendiri ya. Lalu keluar. Nah, ini tidak baku, jadi kita bisa berkreativitas di tabel pegawai, di CMQ, di sini kita akan buat pop up. Yes, pop up, record selector, no, navigation button, no, neither, control box, no, close button, no, karena kita sudah membuat tadi tombol keluarnya. Jadi kan tidak perlu lagi. Di sini saya namakan form pegawai. Oke. Oke, ini nanti tinggal kalian benahi, kecilin, karena kan tidak mungkin ya sepanjang ini. Jadi nanti tinggal
kecilin saja. Jadi sesuaikan. Nah ini untuk mengentry. Nah ini jenis kelamin. Hmm, nanti kalian buat ya untuk laki-laki dan tanggal lahir Jakarta. Dan ini belum besar juga. Nanti kalian buat kapital kan, ya, gitu ya. Mau nambahkan foto juga nggak apa-apa di sini. Oke, tanggal masuk kita bekerja mulai 25 atau kita rubah 2004 satu pegawai. Nah ini juga kalian buat option nanti, optionnya yaitu saya contohin deh ya. Ini masuk tabel pegawai. Nah, kita buat optionnya jenis kelamin. Ini kita look up. Ini adalah list, petik pria, petik lagi, titik koma, wanita. Pria, wanita. Oke. Nah, seperti itu nantinya. Nah, jadi di sini ketika tadi ini belum ada ini, karena apa? Kita harus mengupdate-nya. Jadi ini sekalian kita studi kasus ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita dorong aja di sini. Nah, seperti itu. Thank you. Jadi kita punya pria, wanita. Ada ya. Sama apalagi status pegawai nanti kalian buat tetap dan tidak tetap ya, kontrak atau gimana. Oke. Adapun kita ingin merubah formatnya ya. Biar cantik-cantik deh ya. Juga background kalau kamu mau apa membuat backgroundnya, nah, bros tinggal kita masukkan gambar atau apa di sini agar mempercantik penampilannya daripada formnya. Udah, kita buat pegawai dan sekarang kita buat gaji ya di sini. Nah, tapi di dalam gaji pokoknya ya itu dia ya. Gaji pokoknya ini tabel gaji harus sinkron dengan jabatan. Ya, harus sinkron dengan jabatannya. Enaknya ketik. Nah, untuk relasinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat form daripada tabel gaji krit. Kita pakai form mijat. Form mijat ini kita pilih semuanya aja. Lalu kita ke tabel pegawai. Kita pakai ID pegawainya di sini, berarti kita pakai nama pegawai untuk kita sambungkan nantinya. Lalu di sini kita pakai juga boleh status lah ya. Lalu ID jabatan. Dan di sini kita pakai buka tabel jabatan. Nama jabatan sudah, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Kita next. Lalu kita next. Kita next. Nah di sini kita buat form gaji. Finish. Nah, valid kenapa ya? Oke, gampang. Jadi nanti kita akan pindahkan di sini. Thank you untuk nama pegawai mungkin di sini ya. Atau tidak perlu ini, tidak perlu, tapi namanya ini aja perlu deh. Ya, karena sudah terrelasi, terhubung. Oke, sini.
Lalu di sini ada gaji pokok tadi, gaji pokok tunjangan. Nah, lalu gaji bersih di sini karena invalid tadi ya kita sama dengan gaji pokok ditambah ya pakai suku ya tunjangan, lalu ditambah lembur sama kayak saya nih pakai lembur ya kurang potongan. Nah, jadi ini adalah gaji yang kita tandai ya biru di sini kita tebalkan. Nah inilah gaji yang diterima. Nah ini tanggal prosesnya mungkin kita bisa ID gaji tanggal proses gitu. Nah ini terserah kalian lah, baik-baik kalian yang memang kalian bisa eh, improvisasi, improvisasi ya, inovasi, berinovasi, improvisasi, ini terserah lah ya. Yang penting kita sudah cari ini gajinya. Sekarang kita tinggal biasa ini pakai record dan simpan ya nggak? Simpan record lalu keluar biasa from Asian platform ini. Oke, kita sudah punya save from view. Oke, gaji bersih kenapa nih? Name ada yang salahkah? Kita lihat sama dengan gaji pokok tambah tunjangan jabatan. Nah, itu yang kita harus tunjangan jabatan tambah lembur benar dikurangi potongan. Nah, inilah dia gajinya ya. Sudah dapat kita tinggal kalau ingin, nah ini dirapikan dikecil-kecilkan ya. Nah, kalau ingin menghilangkan ini ada triknya juga nih, menghilangkan eh, garis ini. Seperti dia adalah textile kalau nggak salah transparan ya. View. Ternyata bukan ya. Pokoknya transparan gitu ya untuk back color. Oh, back color bukan. Ini border. Oh, border style. Oh, ini. Hmm. Nah, kan enak nih. Tidak ada garisnya. Itu trik. Ya, jadi ketika kita add, kita ingin mau ski. Nah, periode bulannya bulan berapa? 02 lalu 2026 ya. Status pegawai, oh belum dimasukkan berarti ini di dalam tabel pegawai. Rizky status pegawai, belum masuk ya Rizky ya di sini. Nah, nanti buat option gitu ya belum masuk harus kita record lagi. Lalu lemburnya berapa? 100.000. Potongannya berapa? Potongan 2 juta. Ya, seperti itu jadinya kita punya gaji bersihnya ini kita save. Lalu nanti kalian juga buat nota-nota nanti kan sudah saya share ya untuk pembuatannya. Nah, kalau udah tabel pegawai, tabel gaji, nah ini juga tabel departemen ini juga harus dibuat formnya ya, create form ya. Kita tambahkan form gaji
no, 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 no. Ya, tabel departemen ke form, kita punya tabel departemen. Nah, kita tambahkan add di sini, ya. Lalu tabel gajinya juga nih. Tabel gaji itu adalah, tidak perlu tabel gaji, itu masukkan tabel jabatan. Nah, tabel jabatan buat formnya, ya, untuk mengentry di sini. Tabel lembur, tabel lembur tidak usah. Tabel pegawai buat form, tabel potongan tidak usah karena udah masuk nanti ke dalam form gaji. Ya, ya demikianlah, semoga paham dan semoga bisa membuat aplikasi yang lainnya. Dan di sini nanti kamu buat nota, lalu juga report-reportnya, misalkan report dari transaksi ini dibuat query dulu, query design, kita mau apa, ID jadi tanggal, ya, tanggal proses nih, tanggal prosesnya. Kalau ingin periode bulan, misalkan periode bulan, tahun, ID pegawai. Nah, kita juga harus bisa mengambil daripada table pegawai. Nah, ini namanya nama pegawai, ya kan, kita run. Nah, sudah masuk di sini query-nya. Nah, nanti ini juga kan periode bulannya ini nanti kita masukkan, ini hanya contoh saja. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.